Hai, apa kabar? Kami dari kelompok 5 Etika Agribisnis akan membawakan materi tentang APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Untuk itu, mari simak pembahasan kami dan selamat menyaksikan. Salah satu asosiasi pemasaran yang ada di Indonesia, APLI merupakan suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung atau direct selling atau DS, termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan sistem berjenjang atau multi-level marketing atau MLM di Indonesia. Dalam bahasa Inggris, APLI diterjemahkan menjadi IDSA, singkatan dari Indonesia Direct Selling Association. APLI telah menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia dengan nomor anggota 20203.18688-6/04/1995 dan diakui oleh pemerintah atau Departemen Perdagangan. APLI juga merupakan bagian dan satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang telah diakui oleh Federasi Penjualan Langsung Internasional atau World Federation of Direct Selling Association atau WFDSA. Di setiap negara, WFDSA hanya menerima satu asosiasi DS atau MLM sebagai anggota, yaitu asosiasi yang mendaftar pertama dan anggota-anggotanya memenuhi persyaratan kode etik yang ditentukan oleh WFDSA. APLI merupakan organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan salah satu kegiatan politik praktis selain kegiatan profesional dalam bidang mewujudkan penjualan langsung atau direct selling, termasuk penjualan dengan sistem berjenjang MLM yang murni dan benar. Kode etik yang dikeluarkan oleh APLI. Pengaturan untuk perlindungan konsumen. Yang pertama, praktek-praktek terlarang. Penjual langsung dilarang menggunakan praktek-praktek penjualan yang bersifat menyesatkan, menipu atau tidak jujur. Kedua, identifikasi. Sejak awal presentasi penjualan, penjual langsung tanpa diminta wajib dengan jujur dan jelas memperkenalkan diri mereka, identitas perusahaan mereka, produk mereka dan tujuan pertemuan atau berkumpulnya mereka kepada para calon konsumen. Yang ketiga, penjelasan dan peragaan. Penjual langsung harus memberikan kepada konsumen penjelasan dan peragaan produk secara akurat dan lengkap. Keempat, formulir pemesanan. Formulir pemesanan tertulis harus diberikan atau disediakan untuk konsumen pada saat dilakukannya penjualan. Kelima, literatur. Literatur promosi, iklan, dan surat penawaran via pos tidak boleh dimuat keterangan, pernyataan, foto atau ilustrasi produk yang bersifat mengecoh, menipu, dan menyesatkan. Literatur promosi harus berisikan nama, alamat atau nomor telepon perusahaan, dan dapat juga mencakup nomor telepon penjual langsung. Keenam, kesaksian. Perusahaan dan penjual langsung tidak boleh menggunakan kesaksian atau dukungan dalam bentuk apapun yang dinyatakan tidak benar. Yang ketujuh, perbandingan dan pencemaran. Perusahaan atau penjual langsung tidak boleh diperbolehkan menggunakan perbandingan yang menyesatkan. Yang kedelapan, masa tenang dan pengambilan barang. Baik diwajibkan secara hukum maupun tidak, perusahaan dan penjual langsung harus menawarkan suatu masa tenang yang memungkinkan pelanggan membatalkan pesanannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan masuk akal. Kesembilan, penghormatan pada hak pribadi. Penjual langsung harus melakukan kontak pribadi atau via telepon dengan konsumen hanya dengan cara dan waktu yang pantas untuk menghindari hal yang mengganggu. 10. Kewajaran atau keadilan. Penjual langsung harus menghormati kurangnya pengalaman konsumen. Penjual langsung tidak diperbolehkan menyalahgunakan kepercayaan konsumen. 11. Penjualan referral. Perusahaan dan penjual langsung tidak boleh memujuk seseorang untuk membeli barang atau jasa berdasarkan penjelasan untuk mendapat pengurangan atau pengembalian harga penjualan. Ke-12, pengiriman barang.
Perusahaan dan penjual langsung harus memenuhi pesanan konsumen pada waktu yang tepat. Pengaturan terhadap penjual langsung. Pertama, kepatuhan penjual langsung. Perusahaan harus mewajibkan para penjual langsung mereka sebagai satu syarat keanggotaan dalam sistem distribusi perusahaan untuk mematuhi standar-standar kode etik ini. Kedua, perekrutan. Perusahaan tidak boleh menggunakan praktek-praktek perekrutan yang bersifat menyesatkan, menipu, dan tidak jujur. Ketiga, informasi bisnis. Informasi yang disediakan oleh perusahaan bagi penjual langsung mengenai peluang dan hak-hak serta kewajiban terkait harus akurat dan lengkap. Keempat, remunerasi dan pelaporan. Perusahaan harus memberikan kepada para penjual langsung laporan periodik sebagaimana yang berlaku untuk setiap penjualan, pembelian, rincian pendapatan, komisi, bonus, diskon, pengiriman barang, pembatalan, dan data lain yang relevan. Kelima, pernyataan penghasilan. Perusahaan dan penjual langsung tidak boleh membuat laporan atau pernyataan yang tidak benar tentang jumlah penjualan, potensi penjualan, atau penghasilan dari penjual langsung. 6. Hubungan. Perusahaan harus mempersiapkan perjanjian tertulis, yaitu harus ditandatangani oleh perusahaan maupun penjualan langsung. 7. Iuran. Perusahaan dan penjual langsung tidak boleh mewajibkan penjual langsung atau calon penjual langsung untuk membayar iuran keanggotaan yang tinggi. 8. Pemutusan hubungan. Pada saat hubungan seorang penjual langsung dengan perusahaan diputuskan, perusahaan harus membeli kembali produk yang tidak terjual dan yang masih dapat dijual kembali. 9. Persediaan produk. Perusahaan tidak boleh mewajibkan atau mendorong penjual langsung untuk membeli stok produk dalam jumlah yang besarnya tidak masuk akal. 10. Materi-materi lain. Perusahaan harus melarang penjual langsung memasarkan atau mewajibkan orang lain melakukan pembelian materi-materi yang tidak sesuai dengan kewajiban dan prosedur perusahaan. 11. Pelatihan bagi penjual langsung. Perusahaan harus menyediakan pelatihan yang memadai guna mengasah kemampuan penjual langsung untuk bekerja secara etis. Perilaku antar perusahaan. Yang pertama, interaksi. Perusahaan-perusahaan anggota APLI harus melakukan kegiatan-kegiatan mereka dalam semangat persaingan yang sehat. Kedua, pembujukan. Perusahaan dan penjual langsung tidak boleh secara sistematis membujuk atau mengajak penjual langsung yang berasal dari perusahaan lain. 3. Pencemaran nama baik. Perusahaan tidak diperbolehkan mencemarkan atau mengizinkan penjual langsung mereka mencemarkan nama baik produk, rencana pemasaran dan penjualan atau bentuk-bentuk lainnya dari perusahaan lain. Contoh kasus yang dipublikasi pemasaran yang beretika. PT Pupuk Indonesia Persero. Kebijakan larangan gratifikasi dan anti suap perusahaan telah menerapkan kebijakan yang melarang pemberian dan penerimaan setiap bentuk uang, hadiah atau kenikmatan atau manfaat, pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau hal-hal sejenis lainnya yang terkait dengan bisnis perusahaan kepada dan dari pejabat, rekan kerja, mitra bisnis atau pihak-pihak lain atau dari siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai petugas senior atau karyawan perusahaan yang diduga akan memengaruhi pengambilan suatu keputusan. Kebijakan dan prosedur pelaporan atau whistleblower sebagai salah satu usaha peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG di lingkungan PIHC beserta seluruh jajaran anak perusahaannya. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance itu tidak hanya wajib dilakukan oleh pihak direksi dan komisaris saja, tetapi juga wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan fakta integritas yang telah ditandatangani. Kebijakan anti-fraud, perusahaan melarang anggota komisaris,
direksi dan seluruh karyawan PIHC dan pihak terkait untuk melakukan dan memasuki setiap transaksi negatif atau fraud. Apabila transaksi tersebut terjadi, maka setiap pihak yang terlibat akan dikenai sanksi, penahanan, dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Contoh kasus yang dipublikasi pemasaran yang tidak beretika. Republika.co.id Medan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan Medan agar menarik secepatnya dari peredaran kemasan berlabel bikini snack yang dianggap mengandung unsur pornografi serta meresahkan masyarakat. Label produk makanan ringan tersebut dinilai tidak santun dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi jiwa anak-anak melakukan perbuatan yang tidak terpuji serta melanggar ajaran agama Islam, kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara, Abu Bakar Siddiq di Medan. Ia mengatakan, produk makanan yang dikemas dalam bungkus plastik yang bergambar bikini kutang dan bertuliskan remaslah aku adalah mengandung unsur pornografi serta tidak baik dilihat anak-anak. Abu Bakar menyebutkan, manajemen yang memproduksi makanan ringan tersebut seharusnya dapat mempertimbangkan baik buruknya label yang akan dibuat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, jangan membuat label produk makanan dengan seenaknya sehingga dapat menimbulkan kontroversi dari kalangan masyarakat. Pemerintah melalui BPOM diharapkan dapat mengawasi ketat setiap label produk makanan yang akan dipasarkan kepada masyarakat dan jangan sampai melanggar hukum serta berbau pornografi, kata Ketua YLKI itu. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam memahami tentang APLI dan etika yang ada di dalamnya. Untuk waktu yang telah diberikan, disampaikan terima kasih dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Andai engkau menghilang, aku kan datang mencarimu. Bagai pelangi menghiasi langit usai hujan, itulah senyumanmu. Seandainya senyuman itu dapat kutukar dengan mendung di wajah orang lain, ku rela hinakan diri ini. Sungguh ingin ku tebarkan kebaikan kepada semua insan, namun aku sadari bahwa harus ku buang keyakinan yang sempurna. Aku kan berjuang singkirkan segala petaka di kejauhan.